Oke, halo semua. Kenalin nama aku Justin dengan NIM 182.21016. Pada video kali ini akan menjelaskan Docker. Nah, apa itu Docker? Fungsinya itu apa? Docker itu aplikasi pembentuk suatu kontainer. Nanti akan saya jelaskan sekilas tentang kontainer. Fungsinya itu apa? Yang pertama untuk memastikan portability. Portability dalam arti lain, environment yang Anda buat dapat dijalankan di environment yang berbeda. Dan yang kedua untuk mengisolate applications required seperti libraries, dependencies, dan software version dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk membantu dalam proses development suatu aplikasi. Karena suatu environment dapat di-create dan dijalankan di environment yang berbeda, maka itu dapat membantu sangat dalam proses development suatu aplikasi. Di gambar sebelah itu ada gambar suatu kontainer. Nah, kontainer itu bisa dapat dilihat kayak mencakup isi dari suatu environment, yaitu ada komputer, software, hardware, cloud, bisa jadi orang juga, kurang lebih seperti itu. Nah, komponen Docker itu apa aja sih? Yang pertama ada Docker file. Docker file itu kurang lebih kayak the constructor untuk suatu Docker image. Nanti dia akan menghasilkan Docker image. Kemudian ada Docker image itu sendiri, itu dapat dianggap sebagai image atau snapshot dari environment yang Anda buat. Jadi itu ada data-data mengenai software version, dependencies, libraries, dan lain-lain juga. Nah, yang terakhir ada Docker container. Nah, itu adalah yang dapat di-run di komputer Anda. Untuk cara lebih jelas tentang mengenai menginstal Docker dapat dilihat di link di bawah. Nah, contoh manfaat dari Docker itu kurang lebih gini. Di laptop saya tuh tidak ada Python, maka kalau misalkan saya menjalankan file Python tanpa Docker, bakal muncul command not found Python. Tapi, dengan adanya Docker yang dapat mensimulasikan environment yang ada Python, maka saya dapat merun file Python itu jadi muncul ada hello world. Nah, tutorial cara memakai Docker sebagai berikut. Oke, untuk mensimulasikan cara menggunakan Docker, pertama kita buat dulu aja folder, misal namanya Docker Test. Nah, dalam folder ini kita buat dulu file namanya misal test.py untuk mensimulasikan file Python. Search test.py. Nah, dalam file ini kita buat isinya supaya mengeluarkan hello world dalam terminal. Print hello world. Kurang lebih seperti itu. Kita save. Baik lagi ke Docker test. Nah, kalau misalkan kita run file ini di komputer kita sekarang, komputer saya sekarang, python test.py, bakal muncul python not found. Nah, dengan Docker dapat diatasi hal ini dengan cara pertama, buat dulu Docker file. Kita buat di sini aja, touch Docker file, tapi D-nya harus gede, itu penting. Nah, sekarang kita buka file Docker-nya di VS Code. Sintaks awal-awal Docker file itu biasanya from. Dan setelah from ini, itu image yang ingin Anda gunakan. Kalau buat saya akan gunakan Python. Dan versinya juga versi 3.11. Kemudian saya akan nambahkan lain baru, yaitu copy test.py ke directory di mana environment itu dibuat. Nah, yang terakhir, untuk run-nya cmd array, tanda kutip, kita Python, karena kita ingin merun Python, kemudian test.py. Jadi ini mensimulasikan apa yang ditulis di terminalan. Kita save. Nah, dengan ini cara kita membuat Docker image-nya itu dengan cara setelah kita memastikan kalau Docker-nya udah ke-install, itu bisa dipastikan dengan simple nulis Docker aja. Kalau muncul begini berarti udah ke-install. Dan cara buat Docker image-nya dengan cara jalankan command docker build strip t, nama image-nya di sini Python test, dan tempat menaruh folder file image-nya di sini akan ditaruh di folder Docker test. Jika di run akan dijalankan line by line, jadi dari from Python copy test.py cmd python test.py, kurang lebih seperti itu. Itu cara kerja Docker file. Sekarang gimana cara kita lihat daftar-daftar images-nya? Kita jalanin Docker images. Dapat dilihat tuh ada Python test. Nah, dengan ini kita bisa Docker run Python test. Dan tada, ada hello world. Dengan itu menyelesaikan simulasi Docker kita. Kurang lebih itu kegunaan Docker, jadi dapat merecreate environment. Jadi dalam konteks ini environment yang ada Python ke komputer yang sebenarnya belum ada Python. Sekian.